Pernahkah kamu mencoba mengampuni seseorang yang menyakitimu, tetapi di dalam hati masih ada penolakan? Seringkali penyebabnya adalah kesombongan. Kita berpikir, "Aku tidak akan pernah melakukan apa yang dia lakukan." Tetapi Injil menunjukkan sesuatu yang menghancurkan kesombongan itu, melembutkan hati, dan memberi kita segala yang kita butuhkan untuk menunjukkan belas kasihan, mengejar kemurnian, dan menjadi pembawa damai. Matius pasal 5 ayat 7 sampai ayat 9. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Segala yang kamu butuhkan. Amsal mengajarkan kita untuk menunjukkan belas kasihan bahkan kepada musuh, seperti yang kita lihat dalam Amsal pasal 25 ayat 21. Tetapi kita tidak akan benar-benar bisa mengampuni jika kita merasa lebih tinggi dari mereka. Selama kita merasa dosa kita lebih kecil, hati kita akan tetap keras. Injil merendahkan hati kita. Mengapa Allah menunjukkan belas kasihan kepada kita? Karena ketika Yesus mati, dia tidak menerima belas kasihan sama sekali. Tidak dari Pilatus, tidak dari kerumunan. Dan pada momen penghakiman itu, ia tidak menerima kedekatan atau penghiburan dari Bapa. Ia menanggung ketiadaan belas kasihan supaya kita bisa menerima belas kasihan selamanya. Mengapa kita suatu hari akan melihat Allah? Karena Yesus adalah pribadi yang murni hati dan tanpa dosa. Seperti yang dijelaskan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Kita akan melihat Allah muka dengan muka, karena di kayu salib, Yesus kehilangan wajah Bapa bagi kita. Dan mengapa kita memiliki damai? Kitab Yesaya mengatakan bahwa tidak ada damai bagi orang fasik. Yesus menanggung penghukuman yang menghancurkan damai. Dia menerima apa yang pantas diterima orang berdosa, supaya kita menerima damai yang ia peroleh. Itulah mengapa kita dapat menjadi pembawa damai. Bukan sekadar orang yang menghindari konflik, tetapi orang yang membawa pemulihan kemanapun kita pergi. Di dalam Yesus, kita menerima segala yang kita butuhkan. Belas kasihan untuk mengampuni. Kemurnian untuk melihat Allah. Damai untuk dibawa ke dunia ini. Hikmat tidak muncul dari usaha yang lebih keras. Hikmat tumbuh ketika kita memandang kepada Kristus dan membiarkan belas kasihannya membentuk hati kita. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Di dalam Yesus, kita telah diberikan segala yang kita perlukan untuk hidup dengan hikmat. Apakah kamu mengenal Dia? Apakah hatimu rindu menjadi bijaksana? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami dulu mencoba melayani-Mu hanya karena kewajiban, dan pada waktu lain kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Keduanya tidak membawa hidup. Tetapi sekarang, perlahan-lahan, Engkau sedang mengajar kami untuk melayani-Mu, karena kasih, syukur, dan sukacita atas keselamatan yang Engkau berikan dengan cuma-cuma. Ketaatan seperti ini menguatkan, bukan melelahkan. Tumbuhkanlah kerinduan ini dalam hati kami. Amin. Hari ini adalah hari terakhir dari seri Kitab Amsal hari ini. Jika saudara telah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir, kami ingin mengucapkan selamat. Selama 1 tahun ini, kita telah berjalan bersama di bawah hikmat Tuhan, hari demi hari, ayat demi ayat. Itu bukan perjalanan yang singkat, dan jika saudara bertahan, itu adalah anugerah Tuhan yang bekerja di dalam hati. Kami berdoa agar renungan-renungan ini telah membentuk karakter, meneguhkan iman, dan membawa kita semakin mengenal Kristus, Dia yang adalah hikmat Allah yang sejati. Jika seri ini menjadi berkat, kami mengundang saudara untuk membagikannya kepada orang lain yang sedang mencari hikmat dan kekuatan di dalam firman Tuhan. Terkadang, yang paling sederhana namun paling berarti adalah menunjukkan kepada seseorang di mana sumber air hidup itu bisa ditemukan. Di channel Hidup oleh Firman Tuhan, kita juga memiliki pembacaan Alkitab 1 tahun, di mana setiap hari kita membaca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Mazmur, dan Amsal. Cara ini indah dan teratur, menolong kita membaca seluruh Alkitab dari awal hingga akhir bersama-sama. Kami juga sedang mempersiapkan lebih banyak pengajaran, pendalaman Alkitab, dan renungan lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Masih banyak yang Tuhan ingin nyatakan melalui firman-Nya. Jika saudara ingin mendukung pelayanan ini, cara paling sederhana adalah klik subscribe, berikan like pada video ini, dan tinggalkan komentar jika ada kebenaran firman yang menyentuh hati saudara. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, damai, dan sukacita yang teguh di dalam Kristus. Soli Deo Gloria.